A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ija Aulia Rahma. Saya mahasiswi semester 6 Prodi Manajemen Bisnis di Unwas Kraton Pasuruan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Resiko yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Nur Komaria SEMM. Materi yang akan saya presentasikan dengan judul Definisi Asuransi. Materi pertama adalah definisi asuransi. Pada bagian ini akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan asuransi, prinsip yang mendasarinya, serta pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi. Selanjutnya akan membahas perbandingan antara asuransi dan perjudian. Pembahasan ini penting karena masih banyak masyarakat yang menganggap keduanya memiliki konsep yang sama. Yang ketiga, menjelaskan mengenai risiko dan objek yang dapat diasuransikan. Membahas tentang karakteristik suatu risiko agar dapat dijamin oleh perusahaan asuransi, jenis-jenis objek yang bisa diasuransikan. Terakhir, membahas jenis dan klarifikasi asuransi. Dijelaskan beberapa jenis asuransi yang umum digunakan, seperti asuransi jiwa, asuransi umum, dan asuransi khusus, beserta manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Asuransi yang otentik. Definisi asuransi yang otentik memiliki 3 prinsip. Prinsip yang pertama adalah pengertian dasar. Prinsip yang kedua adalah prinsip kepercayaan. Prinsip yang ketiga adalah prinsip ganti rugi. Prinsip yang pertama adalah prinsip pengertian dasar. Maksudnya, asuransi lahir dari adanya kesepakatan atau kontrak yang mengikuti kedua belah pihak. Dalam maksud kontrak tersebut dijelaskan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga baik perusahaan asuransi maupun nasabah memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Prinsip yang kedua adalah prinsip kepercayaan. Prinsip ini sangat penting karena hubungan antara perusahaan asuransi dan nasabah harus didasarkan pada kejujuran. Misalnya, ketika seseorang mengajukan asuransi kesehatan, ia harus memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan secara benar. Prinsip yang ketiga adalah prinsip ganti rugi. Artinya, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat risiko yang dijamin dalam polis, maka perusahaan asuransi akan memberikan penggantian sesuai dengan nilai kerugian yang sebenarnya. Tujuan dari ganti rugi ini bukan untuk memberikan keuntungan kepada tertanggung jawab, melainkan untuk mengembalikan kondisi keuangannya seperti kerugian itu terjadi. Slide yang ketiga, definisi umum asuransi. Definisi umum asuransi memiliki 3 poin. Poin yang pertama jaminan finansial. Poin yang kedua pembagian risiko. Poin yang ketiga perlindungan risiko. Poin yang pertama jaminan finansial. Jaminan finansial ini untuk memperoleh perlindungan tersebut, peserta harus membayar persemi secara berkala. Sebagai imbalannya, perusahaan asuransi akan memberikan perlindungan finansial apabila terjadi risiko yang telah dijamin dalam polis. Dengan adanya jaminan ini, peserta memiliki rasa aman karena tidak perlu khawatir menghadapi biaya yang besar ketika terjadi musibah. Poin yang kedua, pembagian risiko. Dalam sistem asuransi, risiko dialihkan dari individu kepada perusahaan asuransi. Perusahaan kemudian mengelola risiko tersebut dengan cara mengumpulkan premi dari banyak peserta.
Dana yang terkumpul digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah. Jadi konsep utama asuransi adalah saling berbagi resiko sehingga beban kerugian tidak ditanggung oleh satu orang saja. Poin yang ketiga adalah perlindungan resiko. Perlindungan resiko ini ialah asuransi berfungsi sebagai alat untuk melindungi individu maupun perusahaan dari kerugian finansial yang mungkin terjadi, dan memiliki asuransi seperti seseorang tidak perlu menanggung seluruh kerugian seseorang diri karena sebagian biaya akan ditanggung oleh perusahaan asuransi sesuai dengan isi polis. Slide yang keempat, pihak-pihak yang terlibat dalam asuransi. Pihak-pihak yang terlibat dalam asuransi ada 3. Pihak pertama tertanggung, pihak kedua penanggung, pihak ketiga agen atau broker. Pihak pertama ialah tertanggung. Tertanggung merupakan orang atau badan hukum yang memiliki produk asuransi. Sebagai peserta asuransi tertanggung memiliki kewajiban membayar premi sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pihak kedua adalah penanggung. Penanggung adalah perusahaan asuransi yang menyediakan layanan perlindungan. Tugas utama perusahaan asuransi adalah menerima pembayaran premi, mengelola dana tersebut, serta memberikan ganti rugi atau manfaat kepada tertanggung apabila terjadi risiko yang telah disepakati. Pihak ketiga adalah agen atau broker. Agen atau broker berperan sebagai perantara antara perusahaan asuransi dengan calon nasabah. Mereka membantu menjelaskan berbagai jenis produk asuransi, memberikan rekomendasi sesuai kebutuhan calon peserta, serta membantu proses pendaftaran hingga penjualan klaim apabila diperlukan. Lanjut slide yang kelima. Perbedaan mendasar. Perbedaan mendasar memiliki 3 perbedaan. Perbedaan yang pertama, tujuan utamanya. Perbedaan yang kedua, kerangka hukum. Perbedaan yang ketiga, dasar kontribusinya. Perbedaan yang pertama, tujuan utamanya. Asuransi ini dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian yang terjadi secara tidak sengaja atau tidak dapat diprediksi. Jadi tujuan seseorang membeli asuransi bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk mengurangi beban kerugian apabila suatu saat terjadi musibah. Yang kedua, perbedaan yang kedua, kerangka hukum. Asuransi merupakan kegiatan yang legal dan diatur oleh pemerintah. Perusahaan asuransi harus memiliki izin resmi. Selain menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini bertujuan agar hak dan kewajiban antara perusahaan dan nasabah terlindungi. Perbedaan yang ketiga, dasar kontribusinya. Dalam asuransi, peserta membayar premi yang nantinya dikumpulkan menjadi dana bersama. Dana tersebut digunakan untuk membantu peserta yang mengalami kerugian sesuai dengan ketentuan polis. Jadi pembayaran premi merupakan bentuk saling membantu antar peserta melalui perusahaan asuransi. Lanjut slide yang ke-6, ketidakpastian dalam asuransi atau perjudian. Ketidakpastian dalam asuransi atau perjudian ada 3. Yang pertama,
dalam segi pengelolaan risiko. Yang kedua, unsur spekulasi. Yang ketiga, prediktabilitas atau kemampuan memprediksi risiko. Yang pertama, segi pengelola risiko. Dalam asuransi, risiko dikelola dengan baik melalui sistem pembagian risiko. Artinya, perusahaan asuransi mengumpulkan premi dari banyak peserta. Kemudian dana tersebut digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah. Yang kedua, unsur spekulasi. Pada perjudian, hasil yang diperoleh sepenuhnya bergantung pada keuntungan atau peluang. Tidak ada perhitungan mengenai perlindungan ataupun upaya mengurangi risiko. Seseorang bisa saja memperoleh keuntungan, tetapi juga memiliki kemungkinan kehilangan seluruh uang yang dipertaruhkan. Yang ketiga, prediktabilitas atau kemampuan memprediksi risiko. Dalam asuransi, perusahaan menggunakan data statistik atau historis dalam ilmu akuaria untuk memperkirakan kemungkinan terjadi risiko. Misalnya, perusahaan dapat memperkirakan tingkat risiko seseorang berdasarkan usia, pekerjaan, atau kondisi kesehatan. Aplikasi etika dan keuangan ada 3. Poin pertama adalah manfaat sosial dan asuransi. Manfaat sosial dan asuransi. Asuransi memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat karena menerapkan prinsip saling berbagi risiko. Ketika seorang mengalami musibah seperti kecelakaan, kebakaran, atau sakit, perusahaan asuransi akan membantu meringankan beban finansial yang dialami. Poin yang kedua adalah dampak perjudian terhadap individu. Berbeda dengan asuransi perjudian, justru seringkali menimbulkan kerugian finansial. Banyak orang yang kehilangan uang dalam jumlah besar karena berharap memperoleh keuntungan secara cepat. Poin ketiga adalah dari sisi dorongan moral. Asuransi mengajarkan masyarakat untuk memiliki perencanaan keuangan yang baik, bertanggung jawab terhadap risiko, dan saling membantu melalui sistem pembayaran premi. Nilai-nilai tersebut mencerminkan sikap solidaritas dan kepedulian antara anggota masyarakat. Lanjut slide yang ke-8, karakteristik risiko yang dapat diasuransikan. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, ketidakpastian. Yang kedua, adanya kerugian nyata. Yang ketiga, jumlah risiko dapat diukur. Dan yang terakhir, kepentingan asuransi. Yang pertama, ketidakpastian. Artinya risiko tersebut harus merupakan kejadian yang tidak dapat dipastikan kapan akan terjadi dan berada di luar kendali manusia. Contohnya seperti kecelakaan, kebakaran, atau sakit. Yang kedua, adanya kerugian nyata. Risiko tersebut harus menimbulkan kerugian yang benar-benar dapat dirasakan, baik berupa kerugian finansial maupun kerugian fisik. Misalnya, rumah yang terbakar akan mengalami kerusakan dan membutuhkan biaya perbaikan. Dan yang ketiga, jumlah risiko dapat diukur.
seperti perusahaan asuransi harus dapat menghitung besarnya kemungkinan kerugian menggunakan data atau metode statistik. Dengan adanya perhitungan tersebut, perusahaan dapat menentukan besarnya premi yang sesuai dengan tingkat resiko yang dialami oleh peserta. Dan yang terakhir, adanya kepentingan asuransi. Maksudnya, seseorang hanya dapat mengasuransikan sesuatu yang benar-benar memiliki hubungan atau kepentingan dengan dirinya. Seperti seseorang dapat mengasuransikan rumah miliknya sendiri, kendaraan pribadi, atau kesehatannya. Jenis objek yang dapat diasuransikan. Jenis-jenis objek yang dapat diasuransikan ada 4. Yang pertama, objek fisik. Yang kedua, kewajiban hukum. Yang ketiga, perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan. Yang terakhir, perdagangan dan bisnis. Yang pertama, objek fisik yang termasuk dalam kategori ini antara lain ialah rumah, gedung, kendaraan, mesin, serta berbagai barang-barang lainnya. Objek tersebut dapat diasuransikan untuk melindungi pemiliknya dari resiko seperti kebakaran, kecelakaan, pencurian, atau bencana alam. Misalnya, seseorang yang memiliki rumah dapat membeli asuransi rumah agar jika terjadi kebakaran atau kerusakan akibat bencana, biaya perbaikannya dapat dibantu oleh perusahaan asuransi. Objek yang kedua, kewajiban hukum. Jenis asuransi ini memberikan perlindungan apabila seseorang atau sebuah perusahaan harus membayar ganti rugi kepada pihak lain akibat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan. Seperti sebuah perusahaan dapat memiliki asuransi tanggung jawab hukum untuk melindungi diri dari tuntutan yang mungkin diajukan oleh konsumen atau pihak ketiga. Objek yang ketiga, perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan. Asuransi jiwa memberikan santunan kepada ahli waris apabila tertanggung meninggal dunia. Sedangkan asuransi kesehatan membantu menanggung biaya pengobatan ketika peserta mengalami sakit atau harus menjalani perawatan di rumah sakit. Objek yang terakhir, perdagangan dan bisnis. Banyak pelaku usaha yang menggunakan asuransi untuk melindungi aset perusahaan, kegiatan operasional maupun pendapatan usahanya. Dengan adanya perlindungan ini, perusahaan dapat tetap menjalani usahanya meskipun mengalami risiko seperti kebakaran, kerusakan aset, atau gangguan operasional. Lanjut slide yang ke-10, teknik penilaian risiko. Teknik penilaian risiko memiliki 4 tahap. Tahap yang pertama, pengumpulan data. Tahap yang kedua, analisis statistik. Tahap yang ketiga, penilaian lapangan. Dan tahap yang terakhir, klarifikasi risiko. Tahap yang pertama, pengumpulan data. Pada tahap ini, perusahaan mengumpulkan berbagai informasi mengenai calon tertanggung maupun objek yang akan diasuransikan. Data yang dikumpulkan dapat berupa usia, pekerjaan, kondisi kesehatan, lokasi tempat tinggal, nilai aset, hingga riwayat kerugian yang pernah dialami. Tahap yang kedua, analisis statistik. Setelah data terkumpul, perusahaan akan mengolah informasi tersebut menggunakan metode statistik dan data historis.
Dari hasil analisis tersebut, perusahaan dapat memperkirakan seberapa besar kemungkinan risiko akan terjadi. Misalnya, seseorang yang memiliki riwayat penyakit tertentu mungkin memiliki tingkat risiko kesehatan yang lebih tinggi dibanding orang yang kondisinya kesehatan baik. Tahap yang ketiga, penilaian lapangan. Pada beberapa jenis asuransi, perusahaan juga melakukan survei terhadap objek yang akan diasuransikan. Contohnya, jika seseorang ingin mengasuransikan rumah atau gedung, petugas akan melihat langsung kondisi bangunan, lokasi, sistem keamanan, dan faktor-faktor lainnya. Tahap yang terakhir, klarifikasi risiko. Setelah seluruh proses penilaian selesai, perusahaan akan mengelompokkan risiko ke dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. Hasil klarifikasi ini menjadi dasar dalam menentukan besarnya premi yang harus dibayarkan oleh peserta. Lanjut slide yang ke-11, asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan salah satu jenis asuransi yang paling banyak digunakan karena berfokus pada perlindungan terhadap kehidupan seseorang. Tujuan utama dari asuransi jiwa adalah memberikan jaminan finansial kepada keluarga atau ahli waris apabila tertanggung meninggal dunia atau mengalami resiko tertentu sesuai dengan kebutuhan dalam polis. Dengan memiliki asuransi jiwa, seseorang sebenarnya sedang mempersiapkan perlindungan bagi keluarganya di masa depan. Jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan seperti meninggal dunia atau mengalami kondisi yang menyebabkan tidak dapat lagi mencari nafkah, maka perusahaan asuransi akan memberikan santunan kepada ahli waris. Santunan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, biaya pendidikan anak, melunasi hutang, atau kebutuhan penting lainnya. Lanjut slide yang ke-12, asuransi umum. Asuransi umum berbeda dengan asuransi jiwa yang berfokus pada perlindungan terhadap kehidupan seseorang. Asuransi umum memberikan perlindungan terhadap harta benda, aset, maupun tanggung jawab hukum. Tujuan utamanya adalah membantu pihak aset mengurangi kerugian finansial apabila terjadi suatu risiko yang tidak diinginkan, seperti kebakaran, kecelakaan, pencurian, atau bencana alam. Pada kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai contoh asuransi umum, misalnya asuransi kendaraan, asuransi rumah, asuransi perjalanan, bisa juga asuransi pengangkutan barang. Asuransi kendaraan yaitu yang memberikan perlindungan jika kendaraan mengalami kecelakaan atau kerusakan. Ada juga asuransi rumah yang memberikan ganti rugi apabila rumah mengalami kebakaran, kerusakan akibat bencana alam, atau risiko lain yang tercantum dalam polis. Selain itu terdapat asuransi perjalanan, bisa juga asuransi pengangkutan barang dan beberapa jenis asuransi lainnya yang termasuk dalam kategori asuransi umum. Cara kerja asuransi umum hampir sama dengan jenis asuransi lainnya. Peserta membayar premi sesuai kesepakatan. Kemudian apabila terjadi risiko yang dijamin dalam polis, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi sesuai dengan besarnya kerugian dan ketentuan yang berlaku. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai kategori asuransi khusus.
Selain asuransi jiwa dan asuransi umum, terdapat juga berbagai jenis asuransi yang direncanakan untuk memberikan perlindungan sesuai dengan kebutuhan tertentu. Hal ini menjelaskan bahwa produk asuransi terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Asuransi khusus dibuat untuk memberikan perlindungan pada bidang atau aktivitas tertentu yang memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Misalnya ada asuransi pendidikan yang membantu mempersiapkan biaya pendidikan anak, asuransi perjalanan yang memberikan perlindungan selama melakukan perjalanan, asuransi pertanian yang melindungi petani dari resiko gagal panen akibat bencana alam, serta asuransi syariah yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan suatu bentuk perlindungan finansial yang bertujuan untuk membantu seseorang menghadapi resiko yang tidak dapat diprediksi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.